Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kali ini kita bicara tentang hukum tata negara. Berbicara tentang hukum tata negara, pelajarannya ini, maka prolognya itu 3. Bentuk negara dalam Islam secara Qur'ani, 2 bentuk negara dalam kehidupan ini, lalu bentuk negara Rasulullah. Nah, sekarang itu hukum tata negaranya. Hukum tata negara itu Islam itu bahasa Arabnya itu di dalam kitab-kitab itu namanya fikih siasa. Makanya sebetulnya di Fakultas Syariah itu ada hukum ekonomi Islam. Aslinya itu fikih tentang muamalah. Ada hukum keluarga Islam. Sebetulnya di dalam kitab-kitab itu adalah hukum pernikahan, munakahat. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ada hukum ilmu falak. Ilmu falak itu di dalam fikihnya itu sebetulnya fikih tentang perbintangan. Lalu dikasih nama ilmu falak. Jadi hukum juga, hukum astronomi. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, nah, hukum tata negara ini adalah fikih siasa. Nah, fikih siasa itu meliputi tiga pembahasan. Siasa dusturiyah, aturan dan peraturan itu, siasa dauliyah, dan siasa maliyah. Siasa dusturiyah itu yang mengatur tentang MPR. Nah, yang membentuk juga MPR pertama kali itu. MPR itu apa? Mahasiswa banyak yang nggak bisa biasanya. Padahal MPR itu adalah perkumpulan DPD dan DPR. Nah, Dewan daerah itu dan Dewan Wakil Rakyat. Jadi itu namanya MPR, DPD dan DPR. Itu namanya MPR. Nah, DPD itu apa pekerjaannya? Itu karena perwakilan dari daerah itu, di daerah itu yang dibutuhkan itu apa? Musyawarahnya itu. Jadi karena seluruh wilayah ini ada perwakilannya sendiri-sendiri. Jadi kebutuhan secara global di daerah itu dihandle oleh DPD. Nah, DPR itu menghandle apa? Sebetulnya asli kerjanya DPR itu menghandle keinginan rakyat. Nah, rakyatnya PKB ingin apa? Rakyatnya PDI kepingin apa? Dan ini tidak sejalan dengan konsepnya. Seluruhnya itu DPR-nya yang kepingin sesuatu. DPR-nya kepingin apa? DPR PKB kepingin apa? DPR P3 kepingin apa? DPR PDI kepingin apa? Jadi kewalik, sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan rakyat, keinginan rakyat itu tidak sampai. Dan pada zaman Rasulullah itu
kepingin mengetahui keinginannya rakyat itu gimana itu dulu, musyawarah yang dipimpin oleh Rasulullah. Loh, siapa perwakilannya itu? Umat. Islam diwakilkan kepada siapa? Terus tapi bukan satu perwakilannya, banyak, paling tidak lah orang-orang rijalul barizahnya itu, tokoh-tokohnya itu. Terus Yahudi diwakilkan siapa, Nasrani diwakilkan siapa, Majusi diwakilkan siapa. Lalu rapat Rasulullah itu menghasilkan piagam Madinah itu yang saya sampaikan kemarin itu. Nah, ini sama sekali tidak pernah rapat seperti dulu. Keinginan rakyat gak pernah didengar. Apa keinginan rakyat? Rakyat pernah disuruh rapat enggak oleh PKB, oleh PDI? Enggak. Ya itu aja yang akhirnya terjadi miskomunikasi. Akhirnya terjadi salah undang-undangnya, salah pencet akhirnya. Adik-adikku yang sangat saya hormati, karena itulah sebetulnya di Indonesia itu rame, masalah politik itu rame. Tidak ada hukum yang bisa mengendalikan politik ini. Kalau masalah politik, kecil menjadi besar, besar menjadi kecil karena politik. Nah, kalau berkaitan dengan penguasa-penguasa, baik penguasa partai maupun bukan, yang kerjasama dengan pemerintah, kadang-kadang masalahnya yang besar menjadi kecil. Adik-adikku yang sangat saya hormati, apalagi Dusturiah itu pekerjaannya membentuk Dewan Qadhi, membentuk hakim. Hakim yang dibentuk oleh Dusturiah itu dua kalau di zaman itu. Siapa saja? Wilayatul Hizbah dan wilayah Qadhil Qudot itu. Jadi hakim biasa dan hakim di atas hakim. Seperti saya punya anak di UIN, tukaran dengan anaknya Pak Masdar sebagai rektor. Lah itu tidak bisa disidik oleh disidang oleh hakim negeri tingkat 2, nggak bisa. PA tingkat 2 nggak bisa. Siapa yang mau menyidik itu? Qadhil Qudot, eselonnya yang lebih tinggi daripada Pak Masdar. Kalau hakim di tingkat 2 kan di bawah Pak Masdar eselonnya. Eselonnya kan setingkat gubernur Pak Masdar. Nah, karena itulah makanya supaya adil, akhirnya membentuk 2 lembaga hukum, lembaga pengadilan. Nah, di Indonesia hanya 1 pengadilan. Kadang-kadang hakim itu ke bawah itu tajam, ke atas itu tumpul. Nah, gitu. Ya karena hakim eselonnya di bawah pejabat-pejabat yang ada. Jadi masalah-masalah kerakyatan itu semuanya itu ditangani Dusturiah sebetulnya. Kemudian siasah dauliyah. Siasah dauliyah itu politik dalam dan luar negeri. Politik dalam dan luar negeri itu berlaku kepada negara dan rakyat kewajibannya. Dusturiah itu juga seperti itu tadi. Berlaku kepada rakyat, bagaimana rakyat cara mengimani. Dauliyah itu juga gitu. Politik luar dan dalam negeri. Keluar itu negara harus bagaimana, sehingga rakyat mempunyai kebebasan keluar, mau bekerja sama dengan orang luar itu bisa.
syaratnya keluar itu harus mempunyai apa rakyat? Nah, itu politik dalam negerinya. Di samping itu membuka kerjasama dengan orang luar negeri, dengan negara-negara lain. Kalau tidak ada kerjasama, tidak bisa rakyat kita itu pergi ke luar negeri yang dimaksud. Dulu itu ada ya mungkin sekitar 5 tahunan pesawatnya orang Yahudi mau mendarat di Indonesia, ditolak karena Indonesia tidak punya kerjasama dengan orang Yahudi. Keliling-keliling berapa jam gak diterima oleh Indonesia. Akhirnya pesawat Yahudi itu adalah mendarat di Israel, itu mendarat di Australia, tidak mendarat di Indonesia, ditolak Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada politik dalam dan luar negerinya, dengan Indonesia tidak ada kerjasamanya. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, yang ketiga itu siasah maliyah. Nah, siasah maliyah itu sentral juga. Kenapa siasat politik keuangan itu sentral? Nah, karena kalau politik keuangan itu tidak sentral, akhirnya ada dua negara dalam negara, ada negara dalam negara. Coba tidak sentral. Di Surabaya dikasih kebebasan Jawa Timur tentang keuangan itu. Bahaya. Penggunaannya bebas gitu, bahaya. Karena itulah sebetulnya politik keuangan itu adalah politik yang paling penting. Coba di dalam Al-Quran itu dulu ada sejarah Nabi yang dikasih ilmu tentang keuangan, tentang negara. Lalu dia menjadi bendahara negara. Ketika itu negara Mesir, rajanya Khidir Abdul Aziz. Dan nabinya itu namanya Nabi Yusuf. Karena dia itu memegang keuangan negara, dia pintar. Sehingga dunia kena paceklik, Mesir tidak ketika itu. Sehingga negaranya bapaknya Nabi Yakub paceklik, mengalami krisis, sehingga mereka itu mencari suaka ekonomi. Nah, datanglah ke Nabi Yusuf itu, sehingga Nabi Yusuf mempunyai syarat tidak boleh mencuri, tidak boleh macam-macam. Tapi ada saudaranya Nabi Yusuf dari 11 bersaudara itu yang sayang dulu ke Nabi Yusuf, selalu nangis Nabi Yusuf disiksa oleh saudara-saudaranya. Akhirnya dialah yang dikasih paling disayang oleh ayahnya juga Nabi Yakub. Dikasih barang sehingga di tengah jalan dicegat, akhirnya harus ditahan. Setelah harus ditahan, ketemulah Binyamin itu dengan Nabi Yusuf. Dia berpelukan macam-macam, ya, membagi rasa senang, rasa bahagia. Lalu saudara-saudara yang lain oleh Nabi Yusuf disuruh pulang, ayahnya suruh bawa ke sini. Ya, akhirnya bertemulah yang 11 bersaudara bertahun-tahun berpisah itu, sehingga Nabi Yusuf itu menjadi penguasa ketika itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ini penting uang itu jadi sentralistik gitu. Jadi di sini juga begitu. Di Pak Masdar ini uangnya itu sentral dari Jakarta.
Di fakultas-fakultas uangnya sentral di universitas. Nah, baru fakultas mau mengadakan kegiatan minta seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu, ada negara dalam negara, ada penguasa dalam kekuasaan. Karena uang itu tasyabuh di dalam kehidupan, serupa dengan kekuasaan, serupa. Orang yang banyak uangnya sama dengan berkuasa itu. Di Indonesia itu banyak orang suke-suke itu mendapat fasilitas luar biasa. Jadi mendapat fasilitas yang luar biasa. Dan tim security-nya di seluruh Indonesia itu sudah dikasih tahu. Kalau kodenya seperti ini, harus dilayani dengan baik. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Jadi negara kita itu, negara siapa saja yang membuat negara akan menjadi hebat manakala siasa dusturiyahnya itu baik dan siasa dauliyahnya itu baik, terus siasah maliyahnya baik. Kalau ketiga-tiganya itu ada yang pincang saja, mesti negara ini sudah tidak bisa berbuat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur seperti yang disuarakan oleh Al-Quran. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena tidak bekerja sesuai dengan profesinya. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati, ini saja pelajaran hukum tata negara Islam ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya rinci satu persatu. Siasa dusturiyah seperti apa, siasa dauliyah seperti apa secara rinci, siasa maliyah seperti apa. Lalu pelajaran yang saya sampaikan ini sampean rangkum, kembalikan kepada Google Classroom dan sampean absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.